Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil Islam wa rafa'na bil ihsan wa rahimna bi irsalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ibni Abbas qala ya Rasulullah ayyul julasa khairun qala man dzakarakumullah ru'yatahu wa zada fi ilmikum mantiqahu wa dzakarakum bil akhirati amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, jamaah majelis taklim Ahad Enjang Balai Muhammadiyah Masaran rahimakumullah lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika kita sami saged pepanggihan malih di tempat yang sangat amat dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah majelis ilmu, ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan majelis ilmu itu adalah taman dari taman surga. Ya Allah, ya. Mila pesanipun Kanjeng Nabi, dan ini monggo terus diingatkan dumateng sederek-sederek kita. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Nek kowe kabeh do lewat swijining taman saka tamaning swarga do mampira. Wa mariyadil jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu adalah majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Majelis ilmu dan majelis dzikir. Pagi ini kita berada di taman surga. Ngoten nggih Pak nggih. Monggo terus ditenani ya lan dikencengi anggen kita nyuwun ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita sami benjing tekan swarga temenan. Dan mugi-mugi kita sami kelak dikumpulkan bersama seperti pagi ini. Doanya adalah surat Yusuf ayat yang ke-100 ya, itu tawaffani muslima wal khikni bissolihin. Duh Gusti Allah, muga kula benjing panjenengan pak matikan muslimah dalam keadaan muslim wal khikni bisolihin, lan muga kula panjenengan temokake meneh, kula kumpulake meneh bersama orang-orang soleh, wabil khusus jamaah majelis taklim Akad Enjang Masaran. Sing gaene linggih ning ngarep tetep enek ngarep. Sing gaene linggih enek mburi ya wis nerima wae enek mburi.
Anggere ngaji nek mburi besok nek ning swarga ya tetep enek mburi. Karena lho napa to? Di surga itu Pak, Bu, nek kumpule wong soleh ki ngene iki, besok njaluk dikumpulke ngene neh niku kelakon. Kelakon. Wong itu doanya Nabi Yusuf kok. Wal hikni bisa likin. Orang mau kelakon kayak ngumpul ngene niki. Kok ngerti-ngerti ngantek enek sing kececer siji apa loro niku konangan. Sing gaene lungguh andikku mbiyen ki namanya Bu ini. Kok saiki ora ketok goleki ngono to. Lho nyang ngendi to niki Bu Fatimah kok ora ketok lho isih ngoten. Tibake ki wonten nggen sakor. Lho surate no kan ngoten. Digoleki rono rene ning swarga ora ketemu, tibake keceblok. Wonten ing sakor. Terus jenengan tekoki. Sing tekok sampean ora kula. Masalah kakum fisakor gitu loh. Lho ya apa rek kok kowe kepleset nek nggon sakor. Kancane kabeh ngumpul nek nggon swarga sing baris ngarep ya tetep ngarep, sing mburi ya tetep mburi. Terus kalih mewek-mewek ngoten niku matur. Qalu lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin. Jelas sekali ayatnya. Iya aku keceblok neng nggon sakor kene. Lho nak apa? Lah wong kae dek jaman pengajian kae yo kok ridep-ridep katimbange jalan-jalan akad pagi. Aku melok neng nggon pengajian. Lho ya alhamdulillah to. Iya ning salatku ya jek bolong-bolong. Qalu lam nakum minal musallin. Asline aku ki ya urung salat barang. Enek sing wis salat, lha kok kowe keceblok enek kene. Walam nakun nut'imul miskin. Aku kae senajan to bendina melok pengajian ngono kae, ning metamit pelitku 17 setan. Hati-hati sing pelit-pelit. Ceblok pokoke. Lam nakun nut'imul miskin ki aku ora pernah weweh karo wong miskin ya Allah gitu. Dadi wong sugih ning nggo sugih-sugihe dhewe. Hati-hati ceblok. Menurut imul miskin. Mula ya melalui majelis ini monggo kita sami-sami berbagi ya. Apa yang bisa kita bagikan? Berbagi ki tibake nek dhewe ki kadang-kadang arweweh beras sak gelas ki ya ora pantes. Nek dikumpulke nek nggon majelis ngeten iki, dari boko sak gelas tibake ya iso ngumpul dadi 3 karung. Itu luar biasa. Ini yang jamaah saya yang di anu Pak, namanya di Botok di Batu Jamus. Ya, sing sugih nek mangkat nggawane beras sak cangkir, sing miskin nek mulih nggawane belas 5 kilo. Wala apik ta Pak ya. Nek mangkat sing sugih nggawa beras, nek mulih sing miskin muga-muga ora keceblok. Ora ceblok ning sakor. Ngoten lho Pak ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo kita lajengaken kajian saya masih di Fardul Muslim. Kepribadian Muslim pagi ini bagian yang ke-21 ya, yaitu tentang judulnya Mujalasatus Sholihin. Mujalasatus Sholihin itu artinya ya podo kumpulo karo wong soleh. Mula dalam dindang lagu ada wong kang soleh kumpulono.
Itu nas-nasnya cukup banyak. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyi qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardo bima'il mator. Do kumpulo kowe kabeh alaikum, ndaklah kamu sekalian mujalasatil ulama, berkumpul, sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan para ulama. Untuk apa? Wastima kalamil hukama, kanggo mirengake nasihat-nasihate para ulama, para orang-orang soleh. Karena dengan nasihat itu Kanjeng Nabi nggambarke fa innallaha yuhyi qalbal mayyit, jalaran Allah iku nek bakal nguripake atine wong sing atine mati, bukan wong mati. Allah bakal nguripake ati sing wis do mati kuwi binuril hikmah, dengan cahaya-cahaya nasihat kebaikan itu. Kama yuhyil ardo bima ilmator, kaya dene Allah nguripake ya bumi ketika kemarau, kering, kerontang, gersang, tidak ada tanaman, lalu Allah menurunkan hujan. Sore hari hujan, besok pagi sudah mulai tumbuh rerumputan yang hijau. Terus begitulah gambarannya kumpulane wong soleh. Maka tema pagi ini adalah mujalasatil ulama. Ini adalah pepeling yang harus terus kita sampaikan terus menerus. Terlebih bapak-bapak, ibu-ibu di era digitalisasi ini ya, sing jenenge ngumpule wong soleh ku ya dadi perkara sing abot. Kenapa? Karena semuanya jalaran sudah bisa disambung dengan si wewe gepeng iki. Ternyata wewe gepeng niku mung nyambung swara gitu, tidak bisa menyambung hati ya. Ternyata duduk kita seperti ini tuh nggak bisa diganti dengan wewe gepeng gitu. Lah wewe gombel wis rene kok. Ya. Wewe ning gombel niku saniki pun mboten enten Pak, gara-gara ada jalan tol. Saiki ganti wewe gepeng. Ini hati-hati itu. Mujalasatil ulama, kumpule wong soleh itu magnet rahmat dan berkah Gusti Allah. Ini belum masuk tema. Wong soleh ngene iki anggere kumpul niki Pak, niki dadi magnet. Magnet itu penarik. Penarik apa? Yaitu rahmat lan berkah Gusti Allah. Allah bakal nurunaken rahmat. Allah bakal nurunaken barokah dumateng kumpule wong soleh. Mula wong soleh ki anggere ngumpul ngeten iki. Allah, anak iki mung seneng, itulah yang disebut sakinah. Tentrem nggih Bu nggih? Rak ring utange to? Langsung lali blas gitu ya. Ya mbuh kena mulai kelingan meneh. Nek kelingan meneh memang bali tenggene wong saleh meneh. Majelis ilmu. Itu memang begitu. Ini magnet, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting untuk kita kaji. Mari kita mulai dari yang pertama, pengertian soleh. Ya. Tiap dino nyanyi wong kang soleh kumpulono. Berarti tekoki soleh ki apa? Soleh ki tanggoku nakal biang. Karena tanggane jenenge Pak Soleh, ya jangan. Soleh secara bahasa ya toh, kata soleh itu berarti terhindar dari kerusakan atau keburukan. Itu bahasa.
Salaha yasluhu, salah. Itu artinya terhindar itu selamat saking sedaya kerusakan dan keburukan. Amal soleh berarti amal atau perbuatan yang tidak merusak atau tidak mengandung unsur kerusakan. Yang tidak mengandung unsur kerusakan itu namanya soleh. Mula Inggris ngumpul soleh ngene iki sing kira-kira bakal ndadekke rusak menghindari. Ketoke nang pengajian, tekan pengajian yo jek tetep ngrasani. Insyaallah nek ngarep renek. Nek ngarep renek terus nek mburi aku ora ngomong. Aku mau ngomong nek ngarep ora renek. Hati-hati juga ya toh. Itu namanya enggak soleh. Jadi amal soleh, amal yang tidak merusak atau tidak mengandung unsur kerusakan. Jadi nek anake mau ngapik tok, wong namanya kumpule wong saleh ki wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka orang soleh berarti orang yang terhindar dari kerusakan, baik ucapan, sikap, perbuatan, maupun pemikiran dan perasaan. Yudhibul ghilla an qulubikum. Pembersih rasa-rasa gerundel. Ghil itu gerundel dari hati-hati kita semua. Kata soleh juga berarti bermanfaat. Artosipun apa? Dengan menggabungkan dua makna ini, maka orang soleh berarti orang yang jauh dari hal-hal yang merusak dan orang yang selalu membawa manfaat bagi manusia yang lain. Maka ada istilah khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike wong urip ki yaiku wong sing tansah migunani menggah uripe wong liya. Pertanyaan yang dimunculkan, kebaikan apa yang kira-kira dapat dimanfaatkan orang lain bagi kita niki Pak. Nah, kalau sudah sampai PR itu, milo setiap kita harus memunculkan manfaat apa ta uripku ki sing iso dinikmati karo wong liya. Yang kaya dengan ilmunya, yang kaya dengan hartanya, yang pandai dengan ilmunya, yang kaya dengan hartanya, yang kuat dengan tenaganya. Sing ra sugih, ya ora pinter, ya ora kuat, terus nganggo apa? Kata Rasulullah, dengan senyumnya. Senyum itu kur nyenengke wong. Wis pokoke karo guyang-guyung. Dijiwit ya alhamdulillah. Dirasani ya dirasani kok alhamdulillah, ngurangi dosa. Sampean mangrasani kula ngurangi dosa. Ya karena memang tahapnya begitu. Maka berteman dengan orang soleh harus menjadi kepribadian setiap muslim. Judulnya kepribadian. Pribadi seorang muslim itu adalah berteman dengan orang soleh. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, pertemanan itu menjadi perkara yang besar. Kasus-kasus yang muncul di media, meskipun itu hanya seperti apa ya, ya gambaran kecil, sesungguhnya yang lebih besar belum tampak di media. Sebulan yang lalu kita dihebohkan dengan ya Allah, pergaulan bebas anak-anak kita ini sudah turun kanungkrun sampai di tingkat SMP. Yang jadi korban Ponorogo, ya Pak ya. Wah, wasus siswi SMP hamil sampai sekian ratus orang. Ternyata korban. Masa pandemi 2021 di Jepara di atas angka 800 orang, Pak. Persoalan yang muncul itu sejatinya nopo?
yaitu karena salah pergaulan. Mujalasatul sholihin yang lepas itu karena pergaulan. Maka kepribadian muslim itu adalah berteman dengan orang soleh. Harus itu bapak-bapak. Mengapa? Karena teman yang soleh merupakan kenikmatan yang besar. Umar bin Khattab berkata, tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki teman yang soleh. Jadi teman soleh itu nikmat yang besar setelah Islam menurut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi bencoleng yang betul-betul ditakuti di tanah Arab gara-gara temannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Elek. Abu Elek akeh banget. Kemudian menjadi pahlawan yang luar biasa di dalam Islam karena temannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gara-gara teman. Dan di sekitar kita tidak usah jauh-jauh. Ya, sampai dalam kaidah Islam, kalau kamu akan mengerti kepribadian seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman. Itu begitu, karena itu standar. Maka apabila engkau dapati teman yang soleh, peganglah erat-erat. Adu bin nawajid. Nawajid itu gigi yang di sini tuh digigit sing kenceng. Tegese iki gondelono aja ngantek icul. Iya, gondelono aja ngantek icul. Rasulullah mengajari ciri-ciri teman yang baik. Ya, dikisahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qila ya Rasulullah ayu julasa ina khairun. Suatu hari Kanjeng Nabi dipontangleti seorang sahabat, ya, teman seperti apa yang baik saya jadikan teman duduk. Teman duduk artinya teman yang sejati. Ini kaidah dumateng bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau cari menantu. Cari menantu. Ya, yang masih senggel-senggel kalau mau mencari pasangan hidup. Iya, memang begitu. Rasulullah menjawab, qala, teman yang baik untuk kita jadikan teman duduk itu siji, man dzakarakumullah ru'yatahu, yaitu orang yang selalu mengingatkanmu kepada Allah apabila dilihat. Wa zada fi ilmi mantiqahu, lan wong sing tansah nambah ilmu nek ngomong. Wa dzakarakumullah bil akhirati amaluhu, serta orang yang selalu mengingatkanmu akan akhirat dari semua amal perbuatannya. Jadi itulah ciri teman yang baik. Siji, dzakarakumullah ru'yatahu, tontonane tok wis nggugah ati kita sami untuk berzikir. Ya, lagi ketemu, pamannya kalau seorang muslim berpakaiannya pakaian muslim, dumateng akhwat busananya muslimah yang indah, satrul aurah, dengan menutup aurat. Sampean agak ngerti saja sudah yang muncul itu adalah zikir. Masya Allah, indahnya seorang muslim. Jadi tontonane wis ngeleke zikir, munculkan kata-kata Masya Allah, Alhamdulillah, itu adalah zikir. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiqohu, setiap ngendikan
semua tutur katanya itu bernilai ilmu. Jadi setiap yang diucapkan ilmu, ilmu, ilmu. Itu tanda orang soleh. Engkang nomor 3, wadakarokum bil akhirah amaluhu, yaiku wong sing tansah gugah manah kita sami untuk selalu ingat kepada akhirat dalam segala tindak dan perbuatan apapun. Orang-orang umum sering menerjemahkan yang namanya wadakarokumullah bil akhirati amalu itu artosipun yaitu akhirat oriented. Wong sing akhirat oriented artosipun kuwabeh amal tumindae orientasine adalah orientasi kebahagiaan akhirat. Aku ngene iki kira-kira besok akibate ning akhirat ndadekke aku apik apa elek. Itulah teman yang baik. Jadi namanya akhirat oriented. Orientasinya itu akhirat, bukan orientasi dunia. Mengapa lah orientasi dunia itu mau kan jenengan hias-hias, mau kan jenengan tumpuk-tumpuk nek mati tinggal kabeh. Tapi kalau orang yang akhirat oriented, sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yarah. Ini adalah teman. Maka mari betul-betul kita pegang erat-erat. Islam menyuruh umatnya untuk selalu bergaul dengan orang soleh agar akhlak dan perilakunya benar-benar mempengaruhi kepribadiannya yang lebih baik. Dengan bersama orang soleh akan senantiasa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan manfaat. Begitu ketika kita ingin berbuat yang buruk, maka akan diingatkan dan mengembalikan ke jalan yang benar. Begitu kata Rasulullah. Maka monggo tenan-tenan anggen kita kekancan kare wong soleh itu gondeli tenang. Ndak usah jauh-jauh. Mungkin anak-anak kita, apalagi kalau anak-anak kita masih kecil-kecil tuh. Anggere koncone dulanane etek-etek. Apa? Alah mbok ya etek-etek wae wawan. Zaman awake dicilik main gitu rung pernah dengar kata blas rana. Napa Bu? Ya wis etek-etek wae. Itu temannya etek-etek itu langsung melok etek-etek gitu loh. Kalau temennya itu memang rajin ke masjid, anggere dengar adzan melayu neng masjid, ya meskipun kadang tekan masjid ya gojek tok Pak itu. Tapi sudah modal bahwa dia sudah nek adzan ki panggilan sholat. Ya karek bagaimana? Menit setelah di masjid, kula nggih takmir masjid. Niku kalau di tiap hari, apalagi di Ramadan ini, ketika rapat kemarin Ramadan, itu ada satu bagian Pak di masjid itu. Apa? Yaitu bagian penertiban anak-anak. Ini ku cah nem-nem iki pokoke anak dikelumpukke terus kono enek sing nunggoni siji ngono mawon. Wis ora usah ngopo-ngopo. Pokoke ditunggoni ngono meneng kabeh. Ning nek ora ditunggoni wong sakniki bocah-bocah ya akeh. Nek bocah dilarang nyang masjid, lha wong niku generasi ajeng neruske kita sami benjing. Kayak kapok piye? Ning nek ditokke tok tekan masjid ki ya gojek tok, bapak ibuke sing arep salat tekan jero ra sida khusuk. Lah gimana? Kei bagian penertiban anak. Ya wong nggen anak dijejerke kene, enek sing nunggu. Wong anak-anak nu ajeng taruhan niku kita wis komat wujune nduwalen malah rame, cok nggo mercon barang kok Pak ngono. Ha niku sing diuyak ayu-ayu. Kok anggere wis ayate akhir meh entek agek mlayu neng masjid. Boro-boro wala dolin amin mlaku, urung ngono. Ha niku nggih namanya anak. Iya. Neng
anggere koncone neng masjid wis melayu neng masjid. Ya, ini yang aset. Itu gara-gara teman. Ibu-ibu, anak-anak kita kadang minta jajan yang rena-rena ya Bu ya. Napa sampean warai? Sing marai sapa? Koncone. Mula niku Kanjeng Nabi itu dulu ngantek wasiat pesen tenan. Ya toh. Nek kowe nukokke jajan, nek jajan zaman Nabi itu buah, tamrah. Kanggo anak-anakmu. Ning olehmu nukokke ki mung pas-pasan. Ojo kok entuke metu saka ngomah. Itu hadis dari Nabi. Sampai ngoten. Kenapa? Wis dioleh-olehke apel, lenggo apel mung siji gawa ning njaba kancane akeh mung kemecer tok. Ya alhamdulillah nek anake tanggane kuwi duwe apel ning omah, umpama ora duwe nukokke ya jek duwe duit. Lah celakane sampai kalau tetangga kita enggak punya, niku justru nggawe masalah. Maka wala tukhriju abnakum, aja kok tokke anakmu saka ngomah. Nek kowe ora iso berbagi. Ya Allah, Kanjeng Nabi itu perkara-perkara ngono wae dijelimeti. Kenapa? Ternyata akibatnya itu bisa fatal. Ya, janjane urusan anak mung masalah jajan ning iso ndadekake gendrone wong tuwa gara-gara anakmu duwe apel siji wis sembuh oleh pamer-pamer sing rumangsa duwe duit anake baru itu kok apel 3 kilo kon nyangking nek ngarepan omahe sing ra duwe duit ndak embuh nek sing nibani telek sembuh macam-macam banyak itu ya Allah gara-gara teman itu teman anak-anak kita kenal jajan dari teman kalau temannya itu jajannya baik wah insya Allah jadi baik tapi kalau komunitas teman-temannya jajannya enggak karuan hari ini bapak-bapak ibu-ibu di dalam data kasus kesehatan anak nggih betul ya Bu ya? Anak-anak yang di usia baru 10 sampai 12 tahun yang sudah terkena penyakit diabetes yang lagi populer kan diabetes ini. Sudah luar biasa grafiknya naik terus. Iki ya kayak tumon saiki, ya Pak ya. Yang namanya diabetes biasanya orang-orang yang sekarang diabetes di usia dini. Jawabannya karena pengaruh makanan dan minuman jajan-jajan anak-anak kita yang tidak terkontrol. Dari mana? Dari teman. Teman nggih Pak nggih? Dari teman. Apalagi untuk emak-emak yang profesional ini. Ini emak-emak apa Bu? Gitu. Emak-emak yang selalu modern. Selalu mengikuti emansipasi wanita. Lan apa? Hah? Eman? Lho iya kadane wong ndak dimimiki Asia ya to. Boro-boro susu beberapa kasus bayi masih ngletak malah diminumi kopi kok. Enten kasus ya Pak ya. Sampai Pak Bupati turun tangan Pak itu di Sulawesi itu. Ya toh? Bayi niku diombeni kopi kok ngono. Kenapa? Lah Pak Ibu anggere bareng ngombe kopi terus seger ngono to. Oh anake watu-watu ben seger diombeni kopi. Bahkan muncul yang terbaru ini kasus ya kesehatan anak yang hanya baru usia berapa bulan yang sekarang beratnya sudah menembus angka 24 kilo. Itu gara-gara diminumin kopi. Jadi sudah jadi kasus. Niki ya kanca masalahe. Ya. Itu masih nilai-nilai sosial. Belum lagi bapak-bapak, ibu-ibu kasus-kasus akidah. Kasus akidah itu gara-gara teman luar biasa. Ya. Wong ki nek kancane ahlul masjid ya wis suwe-suwe ya tekan
masjid. Nek kancane iki wong ora pernah neng masjid. Kuwi suwe-suwe arep nyang masjid dadi pekewo dan akhirnya tidak ke masjid. Itu ada sejak zaman dahulu pada masa Rasulullah. Tidak saya tulis di sini, tapi nanti kalau mau membaca tafsir surat Hud ayat 11, ayat yang 112, maaf. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Ojo pisan-pisan kowe kabeh do kekancan karo wong-wong sing dolamu, wong dolim. Lawane dari soleh. Ojo pisan-pisan kowe kabeh do kekancan karo wong sing ora soleh, dolim. Allah enggak pakai bosa basi. Sekali kita berteman dengan orang yang tidak soleh, fatamassakumun nar, kamu akan disentuh oleh api neraka, nyemplung neraka. Ngono lho bahasa kene. Jamin nyemplung neraka. Wa malakum min dunillahi min auliya summa la tunsurun. Dan kowe ora bakal ditolong meneh karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini gara-gara teman. Kisahnya ayat itu menggambarkan seorang sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Mu'ad. Uqbah bin Mu'ad itu punya konco loro. Siji jenenge Umayyah bin Khalaf, loro Ubay ibnu Khalaf. Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf ini memang bencolengnya munafik kafir di Madinah. Luar biasa kesana. Setunggalipun dinten Uqbah bin Mu'ad ini masuk Islam dengan diam-diam tanpa izin kedua temennya tadi. Wong Islam dadak pamit karo bencoleng, ya ora bakal diizini. Dia masuk Islam tanpa izin berdua. Diam-diam si Umayyah sama Ubay ini dengar bahwa temannya si Uqbah masuk Islam, langsung diparani neng omahe, pagi hari datang ke rumahnya, langsung dia dikasih ultimatum. Uqbah, mulai hari ini kita berpisah teman. Oh, konco ini akrab ngono kuwi. Semua urusan bisnis kita putus. Wah, padahal ini relasi besar. Kata Uqbah, mboyo aja ngono lah. Ini urusan yakinan dewe-dewe, tapi urusan kekancan saya jangan diputus. Kata Umayyah, tidak. Kalau kamu masih mau berteman dengan kami, putus temanmu dengan Muhammad. Nenek kowe cek gondelan karo Muhammad, putus teman dengan saya. Pilih. Lah wong akeh masuk Islam sedina di ultimatum ngono, ya wis ra sida. Lah kampret. Terus ya wis ra sida. Ra sida mbok ra sida ya wis aku ra sida temenan lagi karo Muhammad. Tapi yang namanya wong kafir itu dendamnya luar biasa. Kalau itu urusan orang Islam cukup. Ternyata kata Umayyah dan Ubay, enggak cukup di situ. Kamu boleh berteman lagi denganku dengan syarat memutus pertemananmu dengan Muhammad itu enggak cukup dengan ucapan. Lah bagaimana? Syaratnya kamu harus mau menginjakkan tungkakmu di tengkuknya Muhammad. Ayato arukbata Muhammadin biqadamihi idza arada yusolli, katanya. Kamu boleh berteman dengan saya, syarat siji. Kamu bisa nginjek tengkuk Muhammad dengan tungkakmu. Ayato arukbatahu Muhammad. Akhirnya apa? Fadhahaba ila Rasul. Diam-diam Uqbah ini datang ke masjid saat Rasulullah sholat. Karena dia sudah masuk Islam, dia datang nggak dicurigain. Langsung deket dumateng
tempat sholatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ada ala ukbatahu wa wayataki biyadih. Ketika itu ketika Kanjeng Nabi nembe sujud, dia mulai bertingkah, langsung mengangkat kakinya untuk nginjek tungkaknya Kanjeng Nabi, karena dari jauh disaksikan oleh Umayyah dan Ubay, masjidnya ora pakai dinding, jadi ketok. Apa? Fa ada ala akibai wa huwa yataki biyadihi. Tiba-tiba si Uqbah ini tiba-tiba itu tersungkur, Pak. Dan sampai jatuh ditahan dengan tangannya. Jadi kula ora usah praktek. Dadi ngeten niki. Ora iso obah terusan ya. Mekengkeng tok. Lho, dadi TKI lho ya apa, Bah? Ya to. Bah, Uqbah. Apa kowe kok ngono kuwi? Wakila anna baini wa bainahu khandaqun minan nar wa haulan. Ya Allah, waktu aku arep ngindek gulune Muhammad, tiba-tiba itu baini wa bainaula khandaq, tiba-tiba itu ada parit yang besar, khandaq itu parit minanar, dari api neraka, mula dadi gejeglong terus ngene niki. Ora di ngapurani Kanjeng Nabi. Oh, kowe dadi patung nek kene. Ya ta? Makanya kalau di Sumatera Barat kadang-kadang kita pernah dengar istilah malin bukan maling. Ada istilah malin kondang. Itu gara-gara temen, Bapak. Ya Allah. Oleh sebab itu monggo kekancan kita minimal dari majelis ini kita betul-betul jalin dengan baik. Itu yang pertama tentang gambaran berteman itu seperti wong ki nek kekancan karo wong apik ya kaya dene kancan karo bakul minyak wangi. Mbok ratuku minyak wangi suwe-suwe dadi wong ki anggere kancane wong saleh. Sampeyan iki urung iso ngaji wis dikira pinter ngaji ya. Iya ya Pak ya, wis pokoke ngono wae. Wah imame ngajine wah apik sampean wis dikira wah apik padahal urung iso. Saya di beberapa pengajian sering ngecek. Tibake nyuwun ngapunten kula dereng saged maca Quran. Ini gara-gara kanca. Ning kosok uang sule kok kancan karo wong elek. Zaman dulu niku nggambarke tukang pandai besi itu artinya orang yang mandi keringat. Mbok kowe iki ora keringetan, ora apek, ya suwe-suwe dadi mambu apek. Itulah hadis pertama riwayat Bukhari. Hadis yang kedua riwayat Abu Dawud, ar-rajulu ala dini khalili falyandur akadukum man yukhaliluhu. Seseorang itu bisa dilihat dari perilaku beragama sahabatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan bagaimana sahabatmu dalam beragama. Maka kalau kita mau berteman boleh melalui dua cara, direct method dan indirect method. Jadi metode langsung dan metode tidak langsung. Tidak langsung ki apa? Nontono karo sapa wong kuwi nek dolan. Ya ta? Kancane ki sapa? Lha nek kancane ki tukang mendem, lah mbok ya kowe ora pernah dolanan mendem suwe-suwe. Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah berkata dawaul qalbi khamsatun. Ini ben ngerti asli nih. Awake dhewe ben dina nyanyi tombo ati. Iya Pak ya. Iku lima ing wernane. Ini ada dawaul qalbi khamsatu asain, tombone ati ki ana 5 wernane. Siji qiraatul Qur'ani bitadabbur, maca Qur'an angen-angen. Aja kleru lho. Lho saiki ki akeh Pak wong maca Qur'an angen-angen panganane. Lho ngawur itu lho.
Niku lho Pak nggon kumpul-kumpul do maca Quran ya Pak ya. Kuwi ketoke maca Quran ning sing diangen-angen ora Qurane. Maca Quran angen-angen. Iki engko bleke wedhus apa bleke gori ngono lho. Wis atimu ora resik nek ngono to. Kan ada ya Pak ya di kampung-kampung itu kan diajak membaca Quran ya Pak ya. Sing diangen-angen apa nih? Panganane gitu. Hati-hati nih. Wa qalaul batni puasa wa qiyamul lail tahajud wa tadarru inda sahur. Benar-benar waktu sahur itu tengah. Wa mujalasatu sholihin lan seneng kekancan karo wong soleh. Gitu. Memiliki teman yang soleh di dunia menjadi sangat penting karena kesolehan itu memilih teman akan mengakibatkan penyesalan di akhirat nanti. Mulai tadi Pak, kalau kita punya teman soleh, ini semua besok sampai akhirat teman kita semua. Amin. Ning ngantek kleru. Coba baca ini Pak. Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani taqattu ma'ar rasul sabila. Besok niku enek akhirat iku wong nyuwesel gara-gara salah milih teman. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang dolim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, tegese konco karo wong soleh. Celaka kami ya dah, kecelakaan besarlah bagiku kira aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Tegese wong ki nek kancan karo wong ra saleh padha karo koncone. Lha wis ngerti ngono kok. Ayat konco karo wong ra becik itu penyesalan sampai akhirat. Nenek kancane karo wong soleh sampai swarga. Saya minta dikumpulkan lagi dengan majelis akad pagi masaran. Insya Allah kita akan berkumpul kembali. Begitu Bapak Ibu. Nah inilah pentingnya. Mila monggo kita jalin paseduluran ini mudah-mudahan fid dini wa dunya wal akhirah. Ngeten. Keutamaan berteman dengan orang soleh ini ya. Yang satu, pemberi pengaruh baik. Tidak perlu diragukan. Istaksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamati. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Syafaat itu penolong. Ya udah, kita saling tolong menolong. Melalui apa? Melalui dunia. Di dunia karena kita saling mengingatkan. Gitu. Nomor kali mendapat doa yang baik. Nek wong soleh, kuwi dongane ya mesti apik. Dan doa orang soleh kepada orang lain, apalagi yang didoakan tidak tahu, itu termasuk doa yang istijabah. Masya Allah. Dakwatul mar'il muslim li akhihi bidahril ghaibi mustajabatun. Oh jelas. Inda ra'sihi malakun muwakkilun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkilu bihi amin walaka bimislin. Rawahu Muslim. Niki hadisnya. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui adalah doa yang mustajab. Ya. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas untuk mengaminkan doanya. Sing ngamini malaikat. Bayangin, Pak. Ya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan,
malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi, ya Allah, amin. Itulah maka para ulama itu kalau ngajarin doa kita, baru pertama sudah Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pastikan di setiap doa kita untuk juga selalu mendoakan saudara-saudara kita. Kalau setiap muslim punya konsep seperti itu, berarti setiap kita juga mendapat doa dari saudara-saudara kita sesama muslim. Itulah innamal mu'minuna ikhwatun. Masya Allah. Ngoten nggih Bu ya? Ya minimal tadi Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau bisa kita menolong saudara kita baru sebatas doa. Ojo pelit-pelit. Ndongake sama muslim aja kok enggak gelem gitu loh, Pak. Ya, doa. Itu modal yang sangat sedikit namun nilainya besar itu, ya. Doa, doa dan doa. Yang ketiga sebagai tanda kesolehan kita. Jika ingin mengetahui seberapa soleh diri kita, maka lihatlah dengan siapa kita berteman. Kesolehan kita ini seperti apa dan setinggi apa? Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur akadukum man yukhaliluhu. Seorang bisa dilihat dari perilaku beragama sahabatnya. Hendaklah ya kalian benar-benar memperhatikan bagaimana sahabatmu dalam beragama. Ya gitu tuh, Pak. Anil mar'i la tas'al was'al qarinahu wa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Syekh Azhar Muji ini terkenal kalau di dalam pesantren namanya Mahfudat, ya. Tidak perlu kau tanya tentang seseorang siapa dia, cukup tanya siapa temannya, maka setiap teman akan mengikuti orang yang dia temenin. Panjenengan makanya itu kalau dalam babul khitbah di ilmu fikih ada babul khitbah. Kenal ibu-ibu? Babul khitbah itu bab melamar. Gitu. Kalau kita mau cari jodoh itu kan ada syariah yang disebut melamar. Dalam hal melamar itu tuntunannya seperti ini. Boleh dengan metode tidak langsung. Tanya pada teman, tanya teman saudara. Ojo nyelonong langsung to the point. Ya mesti di ape-ape gitu. Ya Pak ya. Di ape-ape ingatan ya Pak ya. Lu sampean arep takwa oleh gelar puasa ya di ape-ape gitu. Iya, tanya teman supaya tahu aslinya. Harapannya supaya tidak menyesal kemudian hari. Nek si fulan itu bagaimana? Oh iya dia baik. Alhamdulillah, sabar, penyabar. Si fulan itu bagaimana? Alah amit-amit cerewete 17 setan. Sampean nek tekok karo mboke ra bakal dijawab. Mbok cerewete kaya ngopo? Nah di situ adalah teorinya teman. Ya Allah, gitu Pak. Maka Syekh Ibnu Athaillah juga percaya bahwa dipertemankannya dengan orang soleh menjadi tanda bahwa kita setidaknya memiliki kesolehan yang diridhoi oleh Allah. Al-mu'minu mira'atu akhihil mu'min. Jawabannya hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin itu cermin dari saudara sesama mukminnya. Mula yo ngati-hati teman gitu loh Pak ya. Ini bukan berarti kita untuk menjadi orang angkuh. Ya berteman kepada siapa saja dalam nilai sosial secara umum kita bisa. Namun hal-hal tertentu harus selektif. Ngoten nggih Pak nggih? Nah ini.
Yang keempat, untuk menyehatkan jiwa, Masya Allah. Bergaul dengan orang soleh akan membawa pengaruh positif dalam batin kita, Pak. Ya. Orang yang soleh itu memiliki karakter yang baik secara jiwa, yang tenang, ya, tenang. Mereka tidak mudah mengeluh dan selalu berpikir positif karena memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah. Maka bergaul dengan orang soleh akan mengubah sikap yang negatif menjadi sikap yang positif. Apa itu mengubah sikap ragu menjadi yakin? Anggir sing do ragu-ragu wis kanca karo wong soleh, muga dadi yakin. Oh nek kok wong bendina yang masjid iku enten salat ya cik ragu akeh kok. Lho wong sudah menjadi pakar ilmu tafsir kuwi jek enek sing ragu lho Pak. Awake dhewe iki nek sing ngerti agama sing bener saiki, agek ngerti sok nek wis ning akhirat. Lah kowe ngopo nek donya dadi bengok-bengok ahli tafsir? Lho ada ya Pak ya? Ada itu. Kita ini enggak ngerti katanya. Lho sampeyan ahli tafsir lho apa ya ora kok waca inna dina indallahil. Lho nek ijek ragu itu berarti sampeyan ndak punya akidah. Neko-neko wae ya Pak ya. Saudara-saudara kita muslimat berlomba melaksanakan syariat Islam, katanya jilbab itu bukan syariat Islam. Lah di Al-Qur'an diterangkan ayatnya kaya ngono ki apa kok lewati? Kemarin ada yang menulis padune ra iso ngelekke anake wedok nganggo jilbab. Itu ada, mohon maaf, itu ada di YouTube loh Pak, mohon. Jangan saya yang dikutip. Jenengan bisa akses di YouTube, ada di situ. Karena dikomentari oleh ahli tafsir yang lain. Dan niki kan Parak, niki nyuwun ngapunten, saya bukan untuk membantah. Kula ngelekke kita sami, nggih Pak nggih. Sebab ya Allah kowe apa ilmumu yang kono profesor pendapate ngono. Lho. Lah saiki pendapate profesor apa ayate? Ampun, alhamdulillah. Profesore apa hadise? Senok ogrogonya. Ya. Ulama hafidul Quran pada masa Belanda menjajah Indonesia. Apa dia orang muslim? Bukan. Dia bukan orang muslim. Itulah yang mendekati para ulama-ulama kita pada masa penjajahan. Luar biasa. Mohon maaf, tadi saya cuma ngutip, ada di YouTube. Ada ya, karena ngingetin, maksud saya tuh pokoknya konco karo wong soleh iki nek sing ragu dadi yakin, aja malah ndadekke tambah ragu. Yang kedua, mengubah sikap pamer atau riak kepada ikhlas. Wis wong Islam ikhlas. Tiga, mengubah sikap lalai ghaflah kepada zikrullah, sebab wong soleh kuwi wong ahli zikir. Yang keempat, mengubah cinta dunia kepada cinta akhirat. 5, mengubah sikap sombong kepada rendah hati. 6, mengubah niat buruk kepada niat yang baik. Lu indah banget ya Pak ya, Masya Allah. Dan yang terakhir, kelima, berteman dengan orang soleh itu akan dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Tadi kan, tawafani muslima wal hikni bisolihin, surat Yusuf ayat 101, itu doanya Nabi Yusuf. Kilalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim qala al-mar'u ma'aman ahabba. Ada yang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mencintai suatu kaum namun ia tak pernah berjumpa dengan mereka. Siapa itu Pak? Kita mencintai Rasulullah, ketemu dengan Rasul. Kita mencintai sahabat-sahabat Nabi, pernah ketemu Pak?
Kita mencintai para sahabat, para tabi'in Rasulullah, tidak ada yang ketemu. Tapi nyatakan, aku cinta kepadamu ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Benar nggak Pak ya? Dikisahkan dalam hadis ini. Aku mencintai seorang teman, aku nggak pernah berjumpa dengannya ya Rasulullah. Nabi SAW lantas bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Ya Abu Bakrin, ya Umar ibn al-Khattab, ya Utsman ibn Affan, ya Ali bin Thalib. Aku mencintai engkau. Karena melalui engkau Islam sampai kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita. Karena kita kenal Islam melalui mereka-mereka. Ojo gara-gara agek ngaji rong sasi wis ngonter ulama-ulama eneh. Alah. Sing bener awakmu dhewe. Ngoten ya, Pak ya. Jangan. Doa itu supados napa? Kita enggak pernah ketemu dengan para ulama-ulama pendahulu kita. Namun insya Allah suatu ketika kita akan dipertemukan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mekaten kajian kita pagi ini temanya mujalasatil sholihin. Ini penting sekali, mugi-mugi kita sami saged terus menjalin paseduluran dengan baik untuk terus berwatawasobil haq watawasobis sober bidini wad dunya wal akhirah. Semoga kita dipertemukan kelak di surga kembali bersama-sama majelis taklim akad enjang Bali Muhammadiyah Masaran. Amin amin. Muga-muga kula nggih dipatemokke mbuh kula nek ngarep apa nek mburi. Wis sing penting ketemu. Wis ngoten nuwun ya. Amin. Sing penting ketemu. Mekaten Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekhilafan ya, kadang-kadang ada menyinggung ya Pak ya. Tapi saya referensi. Kalau tadi saya kisah ada yang namanya tadi jilbab gini-gini, saya sudah tunjukkan, bisa dilihat di YouTube-nya, ya kan? Artinya memang saya betul-betul mengutip saja. Mudah-mudahan Allah ngapurani sedaya khilaf dan kekurangan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.